tidak helai rambut. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan roksun, menggunakan ruhus, bukan syuhur? Sholat batal kalau hatinya tidak sesuai dengan syariat. Ini satu contoh saya berikan. Ibu sholat, bapak sholat, bisa. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh politik. Semuanya saya hormati, saya banggakan, dan saya doakan semoga menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmah dan hidayah Allah. Juga yang saya hormati, saya banggakan guru saya, orang tua saya juga, Pak Kiai Haji Ali Yakub MPD beserta ibu dan anaknya. Hari pagi bakda kecil matak gawur abidah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan lahiriah dan batiniah untuk selalu membimbing, mengarahkan kita, mendidik kita, menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati, saya banggakan Bapak RW, Bapak RT, RW 07, RT 03, beserta ibu dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga selalu memberikan rahmah dan hidayah. Hadirin wal hadirat yang hadir saat ini dalam acara halal bihalal ini,
Semoga semuanya menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu marilah kita awali tausiah ini dengan bersama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam kesempatan malam hari ini masih bisa bernapas lega, masih bisa menghirup udara sehat, masih bisa merasakan nikmatnya kehidupan di dunia ini. Kita harus berhati-hati dan kita pun harus berwaspada. Kita saat ini masih hidup di atas tanah dan di atas bumi. Nanti pada gilirannya kita akan hidup dan berada di bawah bumi. Sebelum kita berada di dalam bumi, berbaik-baiklah kita berada di atas bumi. Kalau sudah berada di dalam bumi, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ditemani dengan ulat-ulat dan belatung-belatung yang ada. Manakala kita sudah terbujur kaku di dalam kubur, tidak ada satu teman pun, tidak ada satu saudara pun, tidak ada teman sejawat, tidak ada tetangga yang dapat menolong kita kalau kita sudah berada di dalam bumi. Sekarang masih posisi kita di atas bumi, maka baik-baiklah untuk memperbanyak amaliyah kita kepada Allah. Allah tidak mengukur amal seseorang dengan jabatan dan pangkat. Allah tidak mengukur seseorang itu dengan titel dan golongannya ataupun jenis kelaminnya. Tapi yang Allah ukur dari diri kita adalah bagaimana amal soleh kita kepada Allah. Walaupun orang itu seorang yang sangat pandangan manusia rendah, tapi mungkin pandangan Allah dia sangatlah mulia. Mungkin saja pekerjaannya dia tidak menghasilkan uang yang banyak, tetapi di hadapan Allah dia adalah orang yang mulia. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu gayanya beda kalau disuruh ceramah ya. Beda dengan pengajian. Mengaji melong-longan, pelan-pelan gitu ya. Tapi ini makanya suruh ceramah, suruh tausiah. Sebenarnya yang lebih pantas untuk ceramah ini Pak saudara saya nih Pak Kiai Haji Ali Yakub. Ya, orangnya kalem, tapi kalau sudah ceramah udah ya, bisa gemetar semua. Bahkan tadi juga dari sambutan-sambutan yang disampaikan dari Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, yaitu tinggal bagaimana kitanya. Apalagi ini temanya cukup nyentrik dan menarik. Ini tema paling langka tapi penuh makna. Jarang orang bikin tema kayak begini. Indahnya silaturahim, bersihkan hati dari sifat iri dan dengki agar kita kembali fitri. Tadi sudah digambarkan oleh tokoh kita Bapak Dr. Andes Nasir Hamdani SPD yang begitu indahnya. Beliau mengkhawatirkan generasi kita saat ini Bapak Ibu. Bagaimana generasi milenial sekarang ini, apakah nanti akan menjadi generasi yang Qur'ani? Apakah dia akan menjadi warasatul anbiya? Apakah dia nanti akan bisa menerima amanah dari Allah? Apakah dia nanti malah menjadi pengkhianat negara dan agama? Ini tinggal bagaimana kita ini. Cuman Pak Ustadz Nasir, justru saya yang khawatir itu ke emak-emak dan bapak-bapak. Lebih khawatir itu ke emak-emak dan bapak-bapak. Anak kita sering dikatakan sering main HP tiap hari tanpa kenal waktu, emaknya lebih-lebih. Emaknya lebih-lebih. Bahkan lagi pengajian pun
nggak pernah lepas dari HP-nya. Nggak tahu apa yang dilihat. Ini Masya Allah, memang ini setan gepeng, ini penyakit berbahaya. Ya masih mending kalau ngambil gambar mah mending. Ini chattingan sama mantan pacar lagi. Waduh, ini bahaya besar nih Pak Nasir. Iya kan? Makanya beda. Oh ini ada guru saya ini Bu Jami punten Bu. Tekan tempo itu, tekan tinggal. Masih ngorak bayi Jami mah. Ya Bu, coba lihat. Tadi anak kita yang tampil membacakan Asmaul Husna, beda nggak Bu? Rasain nggak bedanya? Apa yang dirasakan ibu-ibu? Hah? Begitu dia sedikit ngeblank pun dia nggak grogi Bu. Dia tampil dengan PD-nya, dia tampil dengan istiqomahnya, dia sinyalnya langsung ke aras dengan Allah karena menyebut asma Allah. Kita kapan pernah menyebut asma Allah? 24 jam berapa kali kita menyebut asma Allah? Anak kita 99 nama Allah disebutkan di panggung ini. Begitu indahnya Bu. Saya betul-betul menikmati. Berbahagia ibu yang punya anak demikian. Itu menjadi kunci masuk surganya Allah. Dia betul-betul meresapi, menikmati asma Allah disebutkan sehingga sedikit pun tidak ada rasa grogi di dalam jiwanya. Kenapa itu Bu? Walaupun dia tidak silaturahim karena hatinya sudah bersih. Hatinya bersih. Kalau saya kotor perlu dilondri. Kita ini yang sudah tua hatinya banyak penyakit. Ada penyakit dohir, ada penyakit batin. Makanya kadang-kadang Bu kita ini kalau terkena penyakit batin kita nggak merasakan, tapi begitu kena penyakit dohir, waduh, se-RT, se-RW geger. Ya Bu, karena penyakit itu dua itu. Ada penyakit dohir dan juga penyakit batin. Bedanya tahu Bu? Tahu Pak bedanya? Ada 3 paling tidak. Ini ingetin aja. Padahal dulu pernah saya sampaikan di pengajian. Maklum udah tua, ya kan? Belajar sudah dewasa bagai mengukir di atas air pohon deui. Masya Allah, otaknya wis ngebeleban, hatinya kotor, hatinya jumut, tidak terang di hadapan Allah, sehingga belajarnya penuh dengan kelupaan. Tadi disebutin. Nah ini makanya qasidah bukan sekedar di lagu, direnungkan. Makanya lagu-lagu dulu itu lebih enak dibanding lagu sekarang. Kalau lagu sekarang kadang-kadang nggak punya makna. Ya, kemana, mau kemana? Nanya mulu. Ya Bu. Nah kalau lagu-lagu dulu kan punya makna. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Kalau kita mengukir di batu, kena apapun kita masih ada bekas. Tapi belajar sudah dewasa, sudah kolot, belajar sudah udah. Ustadznya pulang juga ada lupa. Boro-boro. Ya, makanya banyak nih ustadz kita yang ngeluh juga. Pak Haji, ini masyarakat sudah banyak nggak mau ngaji. Karena mungkin zamannya masyarakat sekarang sudah banyak yang tidak mau ngaji. Tapi kalau saya berbeda pandangannya, mungkin bukan masyarakatnya yang tidak mau ngaji, tetapi karena ustadznya. Oh karena ustadznya kenapa? Ustadznya tidak gaul. Ustadznya ngajarnya itu melulu. Bahkan kemarin juga ada Bu, ustadz kiai kalah dengan jamaah. Ustadz protes, Pak Kiai protes. Kenapa? Kata YouTube bukan begitu Pak Ustadz. Wah, Ustadz Kiai kalah sama YouTube.
Kenapa belajarnya di YouTube? Padahal dia nggak tahu benar atau salah, apakah itu hak atau batil, apa itu sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Ini kadang-kadang begitu. Maka belajar itu walaupun sedikit, tapi betul-betul kita sampai dasarnya. Dirasatun tahliliyatun ala ma'anil Quran. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Saya ingatkan lagi, Bapak, Ibu, kita wudhu aja masih banyak yang keliru. Ya Bu, ya Pak, wudhunya keliru enggak? Kemarin saya berapa jamaah saya tanya, masih tetap aja lupa ketika membasuh kepala. Ini yang dibasuh kepala apa rambut? Pak, kalau wudhu wamsahu biru'usikum, itu yang dibasuh rambut apa kepala? Rambut, bukan kepala. Kalau bapak-bapak apa yang diusap? Ini kan yang bingung kita juga kan? Kepala apa rambut ya? Rambut apa kepala ya? Kan gitu. Kenapa? Karena kita kadang-kadang nggak paham wudhunya. Coba perhatikan Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah. Rokson itu artinya, jadi kalau wudhu, kalau kita mengusap, itu yang diusap rambut. Nah, kembali. Iya Bu, iya Pak. Jadi yang diusap rambut. Maka Imam Syafi'i berkata, wa qaliluhu salasatu sya'rin, paling sedikit 3 helai rambut. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan roksun, menggunakan ru'us, bukan syuhur? Kok kenapa di Qur'annya enggak wagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bisyurikum? Kenapa enggak syuhur tapi ru'us? Kenapa tuh Bu? Ini penting. Nah, nanti insya Allah nyambung dengan silaturahmi. Ini intinya masalahnya. Kita wudhu tidak sesuai dengan aturan baginda Rasulullah, berarti kita masih dianggap punya hadas. Kalau kita masih punya hadas, berarti sholatnya juga tak bernilai. Maka pantas kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang ayatnya semua paham, fawailul lil musallin, neraka wel buat orang yang dia sholat tapi masuk neraka well. Kenapa sholatnya demikian? Bisa dibaca di Quran surah Al-Maidah 58, Al-Anfal 35, An-Nisa 43, An-Nisa 142. Lalu solusinya apa? Imam Al-Ghazali mengungkapkan dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 161 sampai 163, ada 6 langkah yang harus dijalankan. Apa? Al-istihdar atau al-hudurul qalbi, at-tafahum, al-haibah, al-haya, ar-raja, apa yang satu? Ada berapa Bu? Al-Tukat, Al-Menak, ada 6. 1 al-istihdar atau hudurul qalbi. Kalau Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Tanara di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah halaman 47 sebelah kanan baris kelima dari atas, itu tinggal dihitung, tinggal dibaca, namanya al-istihdar wal muqaranah. Beda dengan Al-Ghazali, namanya hudurul qalbi, at-ta'dim, at-tafahum, al-haibah, al-haya, dan yang keenam adalah ar-raja. Itu sholat yang betul-betul mendapatkan kenikmatan. Berat. Apalagi kalau kita ditanya tentang rukun, takbiratul ihram, mungkin masih banyak sholatnya yang tidak baik dan tidak benar. Maka banggalah di RT 3 yang begitu semangat, begitu geraknya, Allah salimnya kembali digerakkan. Ini juga tidak mungkin akan terjadi kalau tidak ada bentuk silaturahim.
omong kosong, omdo, siapapun pemimpinnya, kalau tidak ada silaturahim, tidak ada persatuan, tak mungkin akan timbul suatu kekuatan. Maka kalau ada pemimpin, oh itu karena saya, itu bukan pemimpin. Gak ada suatu kesuksesan, keberhasilan, suatu kemajuan itu muncul karena satu orang. Semuanya pasti karena adanya persatuan. Persatuan akan timbul dan muncul gara-gara adanya silaturahim. Maka di Indonesia satu-satunya acara halal bihalal itu ada di negara kita. Satu-satunya acara halal bihalal itu cuma di Indonesia. Di Mesir gak ada, di Mekah langsung, Madinah ke ayat. Di mana lagi? Di Inggris omong, gak kepisan. Ada cuma di Indonesia, dan itu dipopulerkan oleh seorang ulama besar bernama Kiai Haji Wahbah Hasbullah pada tahun 1948 karena dia dipanggil oleh presiden pertama kita Insinyur Soekarno, maka dia memunculkan nama konsep halal bihalal. Kenapa itu terjadi? Karena saat itu perpolitikan sedang tidak sehat. Makanya masyarakat banyak yang ribut gara-gara pilihan RT beda ribut, pilihan RW beda bulat, pilihan wali kota tak sama, dia bikin musolah lagi. Gara-gara dia beda dukungan, malah terjadilah perkelahian. Tapi Bapak Ibu, kalau itu saya masih kepikir di otak, kadang-kadang masih senyum-senyum aja. Tapi saya tidak bisa berpikir, bahkan tidak bisa tenang. Ada ustaz, ada kiai, ada ulama ribut gara-gara sholat dan furu'iyah. RT sana taraweh 8, RT sebelahnya 20, sebelahnya lagi 36, ribut pula. Kata orang Cilegon pasya, itu jalan terbalik begitu mah. Ulah dicontoh, ya Pak. Maka contohlah RT 3 ini kompak, maka acara sebesar ini bisa terjadi karena kekompakan, karena sering adanya silaturahmi. Tinggal tugasnya Pak Nasir yang kedua ini yang lebih berat, apa? Bersihkan hati. Yang berat itu membersihkan hati. Semakin kita ingin membersihkan, mencuci hati kita ingin bersih, setan semakin gencar bagaimana menggoda diri kita. Kan ketika pengajian saya sebutkan, bisa dibaca di Quran surah 7 ayat 17. Allah ungkapkan kepada kita, kita ini sudah dikepung Bapak Ibu dari 4 penjuru mata angin, dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Tidak ada yang bisa lepas dari jeratan-jeratan setan. Anda sing bisa? Ada yang bisa? Enggak ada. Kenapa? Karena setan iblis sudah ngepung pada kehidupan kita ini. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Pak RT udah bisa bergerak. Digoda dari depan, digoda dari belakang, digoda samping kanan, samping kiri. Siapa yang bisa bergerak? Ustadz pun, kiai pun kadang-kadang tidak bisa berbuat. Maka Bapak Ibu, menurut sejarah dalam Asbabun Nuzul, ayat ini diturunkan bukan 1, 2, 3 malaikat yang menangis. Hampir seluruh malaikat menangis ketika ayat ini diturunkan oleh Allah. Kenapa? Sedih. Lihat orang turi, gimana ya Allah orang turi bisa bergerak. Setan iblis cenderung hampir ikut-ikutan menggoda Pak. Dari depan digoda, dari belakang digoda, samping kanan membisik, samping kiri pun membisik. Lalu umat Rasulullah ini bagaimana ya Allah? Susah. Kenapa? Bisikan setan itu di sini. Kalau telinga itu hanya wasilah, hanya alat.
tapi yang dibisik di sini kadang-kadang alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bentuknya jin dan manusia. Nah, maka silaturahim yang sudah indah, silaturahim yang sudah kita bangun, silaturahim yang sudah kita tegakkan, manakala hatinya kotor. Bapak Ibu kemarin Idul Fitri, jabatan tangan puluhan kali, kalau hatinya masih gondok, itu belum silaturahim, baru musyafahah. Mohon maaf ya, awas. Wah, padahal udah mohon maaf ya, tapi di hatinya masih gondok. Ini belum silaturahim. Sila itu hubungan, rahim itu bagaikan kita dalam satu rahim, keluarga kita. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum. Apalagi nanti pemilihan lagi, jangan ribut lagi. Boleh beda pilihan, tapi keyakinan tidak boleh dijadikan landasan untuk perpecah. Boleh kita sholat tarawih 8 silakan, mau yang 20 mangga, mau yang 36 pun tak apa-apa. Yang penting tahu dasar hukumnya. Yang 8 berarti dia megangnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang tarawihnya 20 berarti dia megangnya hadis dari Umar bin Khattab. Kalau umpamanya dia tarawih yang 36 berarti megang hadisnya riwayat dari Maimunah. Semuanya orang terdekat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu dipertanyakan orang yang tidak tarawih. Orang yang tidak tarawih, yang perlu ditanyakan bagi orang-orang muslimah yang masih punya hutang. Masih punya hutang, masih punya hutang. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah hutangnya, alhamdulillah masih ingat. Jangan-jangan dilupain hutang sama Allah. Ya, bro. Kan sudah pernah saya sampaikan ilmunya. Kita hidup ini tidak lepas dari hutang, Bu. Bapak-bapak punya hutang, ibu-ibu punya hutang. Hutang ke siapa? Hidup di dunia ada yang punya hutang ke bank, ada yang tukang kredit, ada yang ke dealer, ada yang ke orang, ada yang ke tetangga. Tapi hutang sama Allah jarang yang mengingatnya. Padahal hutang yang hakiki itu adalah hutang kepada Allah. Orang sekarang dari mulai awal Ramadan sudah ingat deh, saya nanti takbiran mau mudik. Wah, saya nanti ba'da salat Id mau mudik. Mudik dipikirin, tapi mudik ke akhirat dia lupa. Mudik di dunia bisa kembali. Akhirnya habis mudik kembali lagi sini. Tapi mudik ke kampung akhirat tidak akan pernah kembali lagi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini jadi paling inti setelah kita melakukan silaturahim, tugas kita adalah mendidik hati. Maka Ibu kalau ngingetin ke anak kan mau nyebrang jalan apa yang dikatakan? Awas nak, hati-hati ya. Yang jalan apa? Kaki. Yang menundukkan mata. Tapi kok kenapa hati yang harus diberi nasihat? Karena dari hati inilah yang selalu ya muqallibal qulub, selalu bolak-balik, selalu tidak continue dia melakukan amalia. Perlu dibersihkan, perlu dicuci, perlu dilaundry agar hati tetap sehat, hatinya tetap bersih. Maka tadi begitu ayat surah Al-A'raf ayat 7 itu Allah turunkan, surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 17 itu Allah turunkan, malaikat nangis. Kenapa? Orang tidak akan pernah selamat. Gimana orang puri ini Allah akan selamat? Tenang aja malaikat. Orang puri tidak akan pernah tergoda. Loh, kata siapa? Kamu ngengkeng. Kamu nggak percaya sama saya lebih tahu kata Allah. Silakan iblis, setan, jangankan iblis dan setan, semuanya bangsa-bangsa yang tidak senang terhadap ajaranku menggoda orang puri tidak akan pernah tergoda. Kenapa? Karena dia selalu menghadap ke bawah dan ke atas. Ini solusinya.
Kalau hati kita ingin bersih, apa perbuatan yang harus kita jalankan? Amalia apa yang harus kita praktekkan? Amalia apa yang harus kita aktualisasikan? Yaitu menghadap ke bawah dan menghadap ke atas. Artinya suruh sujud dan berdoa. Sudah sujud, sudah berdoa. Ini kadang-kadang Masya Allah Ramadan 30 hari 29 malam belum pernah tahajud selama Ramadan. Yang dipikirin takjil mulu. Tiap sore setengah 5 udah dipikirin kemana tuh ke Grogol. Nyari apa? Nyari takjil. Ya nggak salah, enggak. Saya nggak melarang, silakan aja. Sekali-kali juga saya sering main ke situ, lihat gimana masakan orang Grogol, ternyata memang maknyus, ya kan? Kita sering nggak apa-apa, tapi jangan sampai takjil untuk konsumsi vitamin jasadiah kita boleh laksanakan, tapi batinnya pun tidak boleh kita tinggalkan. Dzikrullah, apalagi tadi anak-anak kita hafal Asmaul Husna. Apalagi kalau hafal Quran jadi hafid dan hafizah. Waduh, ibu sudah benar-benar masuk surga sebelum ke surga. Masuk surga sebelum ke surga. Bisa saja kata malaikat Malik, ibu orang mana? Saya orang Puri. Kapan matinya? Tadi pagi. Udah ke neraka. Loh, kok ke neraka? Masih banyak utang puasa belum. Terus apalagi hutang ke bank belum lunas, hutang kredit belum juga dilunasi. Begitu anaknya hadir, kebetulan anaknya pun sama-sama sudah menghadap Allah. Anaknya hafid Quran. Apa kata anaknya? Nanti dulu malaikat, ini itu bunda saya, itu orang tua saya yang melahirkan saya, menyusui saya, mendidik saya. Nanti dulu masuk neraka, saya bisa hafal kalam Allah karena ibu saya. Oh gitu ya? Oh ya, waduh ibu untung. Maka kalau orang yang hafid Quran anaknya, sudah dijamin sama Rasulullah ada 8 pintu surga, semuanya babur rayyan. Pilih dari mana pintu yang kau suka. Pengen bu? Pengen bah? Pengen masuk surga? Pengen? Surganya mau? Berarti surganya mau nggak dimasukin? Bingung jawabnya. Jangan-jangan surganya noto. Kan sudah pernah saya sampaikan, kata Nabi, kalau kita ingin dirindukan surga, ingin ditunggu oleh surga, dinanti oleh surga, apa kata Nabi? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan dan ditunggu oleh surganya Allah. Siapa dia? Siapa mereka itu? Apakah orang Puri atau orang mana? Tergantung. Pertama kata Nabi, talil Quran, orang yang hafal Quran, membaca Quran walaupun sebatas tilawah. Maka kemarin Pak Ustaz Nasir cerita, alhamdulillah, mohon maaf, nggak usah sedih, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Ada ibu yang belum bisa baca Quran, kepengen bisa baca Quran 1 huruf, itu akan diberi pahala oleh Allah. Apalagi di Ramadan diskonnya besar-besaran 10%. Beda dengan di mall Pak, beda. Ada lagi Karawaci diskon 70%, harganya dinaikin dulu baru dipersentasi. Ya sama aja, itu kan. Kalau bulan Ramadan enggak, 10% sudah nilainya itu luar biasa. Belajar Quran dari mulai abjad atau huruf hijaiyah, dari mulai abjad, belajarnya dari abjad apa hijaiyah kok? Hah? Belajarnya dari abjad apa hijaiyah? Hah? Yang bagus itu dari abjad. Abjad itu bahasa Arab, ya. Makanya kalau saya memberikan penilaian kadang-kadang supaya rahasia itu pakai huruf abjad. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, ta, ya. Maka dijadikan sebuah syair, abajadun hawazun aqaya kullamun sa'afasun kharasun tasahadun do'do'hun. Itu 1000 tuh. Maka kalau belum bisa itu jangan coba-coba bikin wafak.
Ini bikin wafak ditaruh di bawah bantal katanya anak orang supaya bisa datang. Nah, ini bahaya juga. Ngaji dulu namanya kitab Al-Awfaq atau Syamsul Ma'arif atau Ad-Dairabi, baru nanti itu tahu. Karena semua punya nilai dan itu bisa dikaji dengan ilmu falakiyah, ilmu perbintangan, ilmu tentang nahwu, bagaimana kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuan yang baik dan benar. Abjad itu asalnya huruf hijaiyah itu alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, itu awalnya. Bukan abata saja, ha, hodada, rojasa, saso, bukan. Inilah Al-Quran. Yang penting bagi kita belajar itu ini juga. Belajar Quran kalau hatinya tidak bersih, waduh. Makanya Bu, ini mohon maaf nih Bu Jami dan ibu-ibu yang lain. Sengaja di suaranya dikencengin, kenapa? Kalau kendor ngantuk Bu. Karena baru tadi belum istirahat dari kemarin. Mudah-mudahan juga Rampuri nggak keberatan mendoakan anak saya. Sedih, memang sedih Bu. Anak masih kecil baru lulus SD sudah berangkat ke Jawa Timur. Nah, Bapak memberangkatkan Anda bukan membuang. Bapak memberangkatkan Ananda adalah untuk berjuang, bukan untuk membuang. Kenapa? Kalau engkau selalu ada di rumah, Bapak tidak akan rindu kepadamu. Tapi engkau jauh dengan Bapak dan ibumu, kerinduan akan terus menggebu. Di sana belajar dengan baik, maka dengan doa-doa yang tulus, doa-doa yang ikhlas, insya Allah anak-anak kita, putra-putri kita yang lagi di pesantren, yang tahfidz, yang belajar kitab, belajar Al-Quran, kita doakan menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu akan sukses kalau hatinya bersih. Maka kata Agin, jagalah hati, jangan. Nah itu kalau dikotori hati, wow, udah. Maka membersihkan hati pakai apa? Pakai deterjen? Apa pakai sabun? Enggak. Membersihkan hati itu pakai zikrullah. Ala min zikrillah tatma'innul qulub. Perbanyak zikir kepada Allah, niscaya hati menjadi bersih. Maka jalan kita menuju surganya Allah itu adalah dengan ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Apa yang pertama harus kita pelajari? Maka saya betul-betul terkesima. Saya katakan kembali, anak-anak yang bisa hafal Asmaul Husna, apalagi bisa tampil di atas panggung yang besar ini, hatinya bermunajat kepada Allah, walaupun mungkin lisannya masih lahan, belum fasih, tapi hatinya bersih di hadapan Allah. Itu jalan menuju surga. Itu bukan kata saya, bukan. Saya cuma menyampaikan. Kalau Bapak ingin lihat sendiri, silakan dibuka kitabnya. Ada kitab namanya Ilmul Aulia yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Hamid At-Tirmidzi. Ibu lihat bisa di halaman 71 sebelah kiri baris ketiga dari bawah. Itu ada disebutkan, Anda ingin masuk surga bukan dengan amal, tapi Anda ingin masuk surga dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang nama. Nama siapa? Nama Allah. Yang mana? Yang 99 yang disebut Asmaul. Maka belajar apapun tanpa menyebut asma Allah enggak akan berkah. Coba lihat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah turunkan pertama kali kepada nabinya apa yang diperintahkan oleh Allah. Iqra ya Muhammad. Apa yang harus dibaca? Bismi, sebut nama Tuhanmu. Jadi penting di sini untuk membersihkan hati, ngajar sebut nama Allah, belajar sebut nama Allah, kuliah atau mau kerja, apapun begitu disebut nama Allah akan menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surah Az-Zariyat 56 ayat 5 surah ke-51 ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini penting. Kenapa Allah harus begitu? Kenapa kita harus membersihkan itu? Kita dari diri kita.
Dari mulai diri kita bersihkan, keluarga kita dijaga, baru keluarga yang rada jauh, kemudian keluarga yang jauh bersihkan, dijaga, dan itu amanat Allah. Ngejaganya pakai apa? Pakai konsep ketakwaan. Maka salah satu fungsi utama dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Gampang mengucapkan lafaz takwa, mudah dilafazkan kata takwa dalam lisan kita, tapi prakteknya sungguh sangatlah sulit. Orang bisa saja pakai baju takwa, tapi orangnya belum tentu. Orang bisa saja masjidnya merek At-Taqwa, tapi masyarakatnya belum tentu. Karena hakikat takwa itu bukan hanya diucapkan, tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Subulul Huda war Rasyad pada juz pertama halaman 521, Sayyidina Ali mengungkapkan hakikat takwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahim. Itu ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan itu sepadan dengan firman Allah dalam Al-Quran, baik dalam surah Al-Asr ayat 18, surah ke-59. Allah katakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Atau di surah An-Nur, surah yang ke berapa? Belum ubah. Oh, Nur mana Pak? Nur Hayat, itu Nuruddin ya. Nuruddin apa Nur Hayati, Nur Zaman. Ini kadang-kadang begini, Nur nggak ngerti nurnya. Dan ini memang luar biasa Quran itu. Indah, bahasanya singkat padat, tapi merupakan mutiara yang terpendam buat kita. Bisa dilihat di Quran, surah Nur, surah ke-42 ayat 52, surah ke-24 ayat 52. Apa kata Allah? Di dalam Al-Quran itu telah disebutkan, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, orang yang betul-betul takut kepada Allah, hendaklah takut dengan sebenar-benarnya takut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau dalam surah yang lain juga Allah sebutkan bahwa ketakwaan itu orang akan bisa memiliki takwa karena petunjuk Al-Quran. Al-Baqarah surah kedua ayat 2 sampai seterusnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang takwa itu yang gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang takwa itu orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan dia lari, takut kepada Allah dia bukan bersembunyi. Takut kepada Allah justru harus tadarruk wa taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, semakin mendekat dan semakin merapat, bermesraan dengan Allah, teletabis dengan Allah. Bersama asma'nya kita pun bermunajat, bersama sifatnya kita pun merapat dan mendekat, bersama zatnya kita pun penuh harap kepada Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa. Apalagi kalau orang Puri selama Ramadan ini baca Sayyidul Istighfar, wah itu luar biasa. Ini mantap, ini programnya Pak RT. Apalagi ada program marhaba nanti yang dibaca berjanji. Mudah-mudahan kalau sudah bisa berjanji, bisa baca rawi, bisa marhaban, bukan hanya diucapkan tapi tahu maknanya. Itu indah luar biasa. Syairnya namanya Syi'rul Madhi, syair tentang pujian-pujian kepada Rasulullah. Dari mulai di awal saya sudah indah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang suka membaca sholawat, bukan orang yang ingin selawat. Selawat ampau, amplop itu selawat, sholawat itu
Ya kadang-kadang solo, pada saya sering menyampaikan ini di masyarakat Bapak Ibu, sholawat itu memang banyak. Bahkan di Banten itu ada sholawat Banten Bu, ada syahadat Banten. Makanya kemarin saya melalui gabungan sastrawan Asia Tenggara, saya pernah dimusyrikkan karena membuat tulisan tentang syahadat Banten. Itu syahadat Banten, bukan syahadat tauhid, bukan syahadat Rasul, tapi syahadat Banten. Itu pengakuan, kesaksian diri kita ini terhadap wilayah dan tanah Banten itu sendiri. Kita dulu berjanji kepada Allah di zaman ajali, di alam ruh, kita semua punya utang pada Allah karena zaman ajali itu, di zaman ruh itu Allah katakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalimat syahidna inilah yang menjadikan diri kita punya utang kepada Allah. Utang pada Allah bukan pakai kartu kredit bayarnya Pak. Pakai apa? Ada yang tahu bayarnya pakai apa? Bayar utang ke Allah itu pakai apa? Kartu kredit, dicicil. Bukan, bayar kepada Allah itu pakai dana yadinu dainan, itu artinya hutang. Maka al-wa'du dainun, janji itu hutang. Dulu kita jamaah ajali berjanji, maka kita punya hutang. Bayar hutangnya pakai apa? Dana yadinu dinan, agama. Bayarnya pakai agama. Kenapa nanti Allah tagih di Maliki Yaumiddin? Allah rajanya hari pembalasan, di yaumil hisab. Nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya. Maka kita menjalankan agama artinya kita dalam rangka membayar hutang. Mulainya dari apa? Kita sering berkumpul, sering bersilaturahim. Silaturahim akan terwujud manakala hati kita bersih. Kalau hati bersih dari apa? Bersih dari rasa iri dan dengki. Tadi itu bedanya penyakit dohir, penyakit batin itu 3. 1, kalau penyakit dohir banyak dokternya. Coba Bapak Ibu punya penyakit di KS, ada dokternya. Oreng, nani, penyakit kulit, kadas, kurap, panu, bisul, ada dokternya. Ada penyakit, punya penyakit dalam, ada dokternya. Punya penyakit apa lagi? Paru-paru, ada spesialis penyakit paru-paru, penyakit jantung, macam-macam. Tapi kalau kita punya penyakit batin, kemana kita mencari dokternya? Ustadz, Kiai, Ustadz Kiai ini kena kadang-kadang. Kena Bu. Banyak yang kena penyakit iri hati, dongkol, nggak dapat jabatan, disingkirkan, macam-macam. Kena penyakit iri hati, dengki, hasad, namimah, ghibah, domba, macam-macam tuh. Dan kawan-kawannya. Kalau orang terkena penyakit dohir, banyak dokternya. Dokter tidak bisa menyembuhkan dukun. Cari orang pintar, pintar tapi dia kena penyakit juga, ya kan? Atau kita bisa melakukan syariat, kita melakukan pengobatan secara tabib, bisa dibekam pengobatan Rasulullah, bisa dengan madu, bisa dengan air, atau dengan apa. Tapi kalau kita punya penyakit batin, iri hati, dengki, hasud, namimah, ghibah, adu domba, kemana kita mencari obat dan rumah sakit? Ini. Apalagi kalau sudah punya penyakit kebencian, aduh. Makanya kemarin nih Pak Haji, saya ditantang, benar-benar nantang ini. Pak Haji, saya mau nanya, kalau Pak Haji bisa jawab, saya akan ikut. Memang nanya apa, mau ikut apa sama saya? Oh, saya nggak kemana-mana, oh mau ikut. Begini Pak Haji, dalam pikiran saya dan keyakinan saya masih berkecamuk, belum yakin. Kenapa? Itu kan di Mekah ada namanya Baitullah. Kenapa Pak? Ya Baitullah itu kalau terjemah bahasa kita rumahnya Allah. Berarti Allah ada di situ ya. Kalau Allah ada di situ saya mau mampir. Masya Allah. Ini orang pakai logika kebablasan. Persis kayak Saifuddin Ibrahim. Ya, orang yang sudah otaknya itu setengah gila, setengah waras. Ya mohon maaf. Bukan berarti saya menjelek-jelekan, tapi ya dia sendiri bukan beragama Islam tapi ngomong Islam.
Dia tidak paham Al-Quran, suruh ngapus 300 ayat Al-Quran. Kadang bahasa Quran itu bahasa Arab. Ngapain bahasa Arab? Hilangin aja. Orang nama dia sendiri bahasanya Arab. Saifuddin, Ibrahim, itu bahasa Arab. Gimana ngatain bahasa Quran bahasa Arab dia sendiri bahasa namanya itu? Kecuali namanya Solomon. Ini macam-macam. Ya. Nah, terus kata saya, Pak, gimana? Ya kalau Baitullah, Baitun rumah Allah, berarti rumahnya Allah. Kalau rumah, kalau Allahnya ada di situ, saya mau mampir. Allah punya pembantu ya, Allah punya cleaning service dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini pikiran-pikiran sekarang ini sudah mulai masuk, Bapak Ibu. Maka kalau pertanyaan itu logika, kita harus jawab dengan logika, nggak bisa dengan syariat, nggak akan nyambung. Udah kata saya, Bapak, nggak usah mikirin Baitullah. Kemarin katanya Bapak dari di rumah sakit di jantung di Jakarta, Darmais. Bapak ngapain di sana? Oh ya, saya kan kena ini bagi gagal jantungnya mulai kena gitu. Ngapain ke sana? Kemana Bapaknya? Ke rumah sakit. Ngapain? Ya berobat lah Pak Haji. Loh, kok berobat di rumah yang sakit? Rumah sakit, berarti rumahnya juga sakit. Ngapain didatangin? Nah, ini palem gitu. Ya, itulah logika namanya. Maka kita harus benar-benar pintar dalam menyikapi dan pintar juga kita dalam mengambil sebuah solusi. Bagaimana kita menjalankan syariat agama ini agar benar-benar kita ini jangan sampai punya hutang ketika kembali kepada Allah. Bayar hutang dengan agama dana ya dinu dinan. Agama itu sebagai bentuk bayar hutang. Kalau sudah hutangnya lunas, maka bukan hanya hati yang bersih, tapi jiwa yang bersih. Kalau jiwanya sudah bersih, jiwa Pak RW bersih, jiwa Pak RT bersih, begitu mudik ke kampung akhirat, Allah yang manggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bukan bersih lagi bahayanya, tapi jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kamu lagi merini. Ayo kadir. Kemana ya Allah? Kumpul dengan golongan-golongan hambaku masuk ke surga. Jadi bukan kita yang pengen masuk surga, Allah yang mengundang kita masuk surga. Mau bagaimana surga tidak merindukan kita kalau Allah sudah mengundang demikian. Maka ini tema luar biasa. Padahal bingung saya juga materinya apa ya. Ini tema. Ini silaturahim, bersihkan hati. Karena ini pusatnya. Asimatul jismi, asimatul nafsi kita itu adalah al-qalbu. Maka ibu puasa batal, sholat batal kalau hatinya tidak sesuai dengan syariat. Ini satu contoh saya berikan. Ibu sholat, bapak sholat, bisa saja bacaannya fasih. Kalau baca ayat dia panjang baca ayatnya, dia tekun salatnya, tapi begitu takbiratul ihram tidak sinkron antara mulut, antara tangan dan hati, batalat salatu. Allahu Akbar dari mulut, tangan diangkat tapi hatinya kemana-mana. Itu artinya tidak al-muqaranah. Apalagi kalau banyak bahasanya lain. Allah anu ageng, pakai bahasa Sunda. Orang Padang beda lagi. Allah nan gadang, Allah kang gede, Allah yang maha besar. Boleh nggak tuh? Pakai bahasa selain Arab boleh nggak takbir? Nah, boleh saja, asal dia tidak bisa bahasa Arab. Kata Imam Syafi'i boleh bil lughatil ajamiyah, dengan bahasa selain Arab, tapi ada syaratnya, yajibu alaihi ay yata'allama al-lughatal arabiyyah. Dia wajib belajar bahasa Arab untuk bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar, tapi nggak bisa diganti dengan kalimat lain. Allahul Qadim, nggak bisa, batal salat
Itu bisa dibaca dalam kitab Al-Azhar Al-Muntahabati Sayyidil Abrar karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi Ad-Damsyik Damaskus. Ini luar biasa. Agar apa? Agar tetap hati kita tenang. Maka doa terakhir dalam salat, ya muqallibal qulub, wahai zat yang memutarbalikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, kepada agamamu. Maka nggak usah ribut. Maka saya sering mengatakan kalau orang berbeda partai ribut masih kepikir. Tapi kalau orang ribut gara-gara tahiyat sholat begini-begini, waduh ini bingung nih Pak Ustaz Yakub. Karena ada yang bisa bikin masjid 2 satu RT gara-gara sholatnya ini yang begini-begini, ada yang begini. Bu, yang seneng yang mana? Yang gini-gini apa yang begini? Ya kalau sholat itu tak asyhadu, bukan ada yang begitu tuh, ada yang asyhadu begini-begini gitu. Itu bisa saja masjid jadi 2, sudah terbukti. Maka nggak saya kasih tahu dari Rasulullah tuh. Satu RT masjid bisa jadi 2. Kenapa? Karena dia begini, yang satu begini-begini, bikin masjid lagi. Kalau sholat begini, ada yang di sini, ada yang bawa pusar, ada yang menceng dikit, ada yang diputar dikit. Ini ribut juga. Ini karena ngajinya belum. Itu nggak jauh Bu, tetangga kita Bu. Yang satu keluaran Mesir 13 tahun di Mesir. Yang satu keluaran pondok pesantren 23 tahun di pondok pesantren. Tapi karena tidak ada silaturahim, apa yang terjadi? Kedua-duanya adalah warasatul anbiya. Begitu di masyarakat bukan timbul kemaslahatan, malah kemafsadatan. Yang satu pakai madhabnya Syafi'i, yang satu pakai madhabnya Maliki. Bertemu dalam satu tempat, dia tidak akur. Masya Allah, na'udzubillah semua na'udzubillah. Maka kalau punya pendapat ikhtilaful ulama rahmah. Jangan kita mentang-mentang punya pendapat Imam Syafi'i kukuh Syafi'i nak aimah Syafi'i aimah aimah kena Maliki wal Hambali wal Syafi'i Maliki Hambali macam-macam. Ya mungkin ada yang Syafi'i itu lain, tapi jangan sampai menyalahkan imam yang lain. Oh, kalau ibu pegang Imam Syafi'i nggak bisa makan ikan teri. Kenapa? Karena itu ada kotorannya, ada BAB terinya, belinya teri nasi harus dibuangin dulu. Repot kan Dok? Lah iya, nanti kalau di Mekah tawaf, pendapat Syafi'i kena dengan perempuan lain atau laki-laki, perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya batal. Kalau batal harus wudhu lagi, nanti wudhu tawaf lagi, wudhu lagi tawaf, nggak selesai. Pakailah madhabnya Maliki. Kenapa? Kalaupun bersenggolan, cipika-cipiki, bilghairi syahwatin, boleh nggak batal. Kalau Maliki, kalau Maliki batal wudhu itu ketika iltiqa'il khitanain, bertemunya 2 alat kelamin laki dan perempuan, bertemu saja itu batal wudhunya. Apalagi sampai masuk, apalagi sampai keluar liurnya, wah itu batal. Ketemunya itu batal wudhu maksudnya. Apalagi bulan Ramadan, siang-siang bulan Ramadan, suami istri, wah bahaya, harus memerdekakan satu budak, nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu lagi. Ini dasar. Makanya jauh-jauh ya, kalau bulan Ramadan banyakkan iktikaf, banyakkan zikrullah. Ya, ini penyakit batin. Yang pertama bedanya, kalau orang kena penyakit dohir banyak dokternya, penyakit batin susah mencari dokternya. Bedanya yang kedua, orang terkena penyakit dohir pasti yang merasakan sakit itu yang punya penyakit. Ibu umpamanya punya penyakit koreng, mohon maaf, naudzubillah, gatel-gatel. Yang ngerasain gatel siapa Bu? Ibu kan? Pernah nggak suaminya ngerasain gatel? Padahal jenazah dia sekata senasib sepenanggungan seiring sejalan satu mangkok kita berdua ngerasakan, pun ngerasakan. Bara istrinya kena penyakit gatel, apa ngerasain suaminya? Tidak. Atau suaminya kena penyakit gatel, apakah istrinya merasakan penyakitnya?
enggak. Itulah penyakit dohir yang merasakan orang yang punya penyakit. Tapi coba kalau penyakit batin, justru yang punya penyakit tidak merasakan, yang merasakan orang lain. Tuh Pak Haji Muktila itu sombong, tuh pelit, enggak ngaku saya. Enggak, saya enggak sombong, enggak pelit, enggak pedet, enggak keket, enggak bahir. Ya kan? Padahal orang lain merasakan, tidak pernah merasakan nikmat dari saya, tidak pernah merasakan sumbangsi dari saya, sehingga dia merasakan saya pelit, tapi saya enggak merasakan. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga bedanya, kalau orang terkena penyakit dohir, tidak ada satupun yang menyebabkan masuk neraka. Pernah nggak kau dengar tausiah kiai di televisi atau di mana di YouTube gitu? Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, siapa orang yang terkena penyakit bisul, dia akan masuk neraka sakor. Ada nggak? Enggak. Orang terkena penyakit dohir itu nggak ada menjadi penyebab masuk neraka. Tapi tak sedikit ayat dan hadis dari Rasulullah, orang terkena penyakit batin bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Pelit, bahir, bohong, namimah, riba, iri hati, dengki, hasud, ya banyak sekali. Ini makanya oleh karena itu memang penting tema ini, jangan sampai kita mendekati penyakit iri dan hati, jauhkan dari itu. Maka kita harus menghindar dari iri hati, dengki, agar kita kembali fitri. Maka tugas utama kita hidup di dunia ini sebenarnya kembalikan ruh yang dulu Allah berikan asalnya bersih suci, kembalikan lagi pada Allah dengan kondisi yang suci dan bersih. Caranya dengan apa? Dengan agama. Salah satunya apa? Salah satunya adalah Allah menurunkan uswatun hasanahnya, contoh yang baiknya. Maka niatkan RT 3 dengan berbagai macam segudang program-program keagamaan atau sosial kemasyarakatan, niatkan itu untuk menjadi uswatun hasanah, bukan untuk suatu kebanggaan sehingga menjadi sebuah kesombongan. Syukur-syukur nanti Pak RT yang lain pun akan mengikuti, ataupun kalau yang ngajak bersaing, bersainglah secara sehat, secara bijak. Itulah yang disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang penting jangan sampai saling caci maki, saling ejek mengejek, saling iri hati dan dengki. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Kita menjaga kefitrian diri kita. Dan saya doakan melalui panggung mimbar ini, mudah-mudahan masyarakat ya Puri Krakatau Hijau, terutama adalah RT, warga RT 03 RW 07, amaliyah ibadah, tapi kebahagiaan yang Allah berikan. Farhatun inda iftar, ketika nak berbuka puasa, baik setiap hari atau pada tanggal 1 Syawal kemarin. Dan kebahagiaan yang kedua ini adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ingin kita bertemu dengan Allah, ingin kita berjumpa dan bersua dengan Allah. Contohlah baginda Rasul sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang ingin bertemu berharap dengan Allah Azza wa Jalla. Saya yakin, bahkan hakul yakin, masyarakat warga Puri Krakatau Hijau, terutama warga 03 07 ini, insya Allah akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wilayah, kampung ataupun tempat yang selalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan ditambah keberkahannya sesuai dengan hadis Nabi, innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Quran yuksaru khairuh wal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran yuqallu khairuh. Akhrajahu Imam Al-Bajjar an hadis An-Nasir radhiyallahu anhu. Hanya itulah untayan kalimat yang dapat saya sampaikan. Itu bukan karena kecerdikan dan kepintaran saya, semata-mata itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dari hati yang tulus saya panjatkan sebuah doa, mudah-mudahan masyarakat warga RT 0307 ini selalu dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Memang mulut atau lisan itu tak bertulang, tapi kadang-kadang lebih tajam dari sebuah tusukan pedang. Oleh karena itu saya yakin, bahkan saya menyadari
ucapan dan ungkapan saya tadi banyak menyakitkan, banyak yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu saya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Lamun beterikna beterikana celi, besik asana jong kamu menom, besik asana bentur kana tuur, besik asana benterang kana tarang eta sadayana nyuhun dan dihamputan. Semoga kita selalu dalam karunia dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Al-Mukarram Madinah, apa yang disampaikan mudah-mudahan kita dapat meresapi berbagai acara ataupun yang disampaikan dari debat kita semacam, yaitu pentingnya silaturahim. Karena dengan silaturahim kekuatan dan kesuksesan baik dari tingkat keluarga, tingkat masyarakat ataupun tingkat bangsa, kita mempunyai kekuatan untuk selalu bersama-sama. Baiklah, untuk acara selanjutnya, untuk melengkapi acara demi acara, tiba saatnya kita untuk berdoa. Kemudian untuk pemimpin doa kami aturkan kepada Bapak Kiai Haji Ustadz Ali Yakub untuk memimpin doa. Untuk waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim dhurriyyatana min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa min fitnatihima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana al-intidama fi jami'i umuri diniyati wad dunyawiyah wa hassil muradana bil khair. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna waj'al awladana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-a'mal khair. Waj'alna min ahli al-ibadah, waj'alna min ahli al-Qur'an, waj'alna min ahli al-istiqamah, wa la taj'alna min ahli as-sarri wat-tayr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma tawwil umurana ma'al a'malis salih wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa 'anis sarri ba'idna wa qaddi hawaijana fid dini wad dunya ila yaumil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qira'atana al-Qur'an wa tammim tafsirana ya Allah bi arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah istajib du'ana wasfi mardana warham amwatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Acara demi acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Ada sebelum untuk menutup acara, ada acara salam bersalaman dan juga santapan rohani. Sebelum memulai acara salam bersalaman, untuk acara kami tutup, dan sekali lagi terima kasih atas kedatangan bapak-bapak ataupun ibu-ibu, dan mudah-mudahan niat kita untuk melangkahkan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali juga kami atas selaku moderator ataupun MC dan juga perangkat ataupun dari Ketua RT dan perangkatnya memohon maaf apabila dalam penyampaian apapun penyambutan banyak kekurangan, itu suatu pelajaran bagi kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi